Halo Elektrizen, bagaimana kabarnya semua? Selamat datang kembali di Profcast. Kenalin, nama gua Salman Alfarafli dan di sini didampingi oleh rekan saya Ahmad Rizal Miftah, dan kami di sini sebagai host Profcast kali ini. Pada Profcast kali ini, kita telah kedatangan tamu dari IAE yang akan memberikan kita informasi dan wawasan seputar dunia pekerjaan. Nah, langsung saja kita sambut. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Salman dan Pak Rizal atas waktunya. Pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi ya, bersilaturahmi dalam acara kita podcast, terutama dari podcast Teknik Elektro sendiri. Saya apresiasi luar biasa kepada teman-teman yang elektro bisa membuat acara yang sebagus ini ya, karena jujur ini sangat apresiasi sekali dengan kerja keras teman-teman saat ini bisa membangun elektro. Ya, mungkin untuk cerita singkat saya saat ini, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Perdana. Saya sebagai teknik elektro angkatan 2010. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan kontraktor mining yang ada di Timika, Papua. Saat ini saya alhamdulillah sudah memiliki 1 orang istri, 1 orang anak. Oke Bang, dari sini Abang gimana nih kabarnya Bang? Ya, alhamdulillah cukup baik, ya sangat baik dan cukup baik ya. Kita harus berucap terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kesehatan, kita bisa berkumpul kembali dan bersilaturahmi seperti ini. Karena ini menurut saya adalah momen yang langka. Kita bisa berkumpul bersama kembali seperti ini dengan menghubungkan antara teman-teman teknik elektro beserta dengan para alumni teknik elektro seperti itu. buat kesibukan Abang sekarang ini ada kegiatan apa aja Bang? Oke. Untuk kesibukan ya alhamdulillah saya saat ini yang pertama pasti mengurus keluarga ya, karena alhamdulillah saya sudah punya 1 orang istri dan 1 orang anak, didampingi juga dengan pekerja karena saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan kontraktor yang ada di Timika, kontraktor mining yang ada di Timika. Jadi 4 bulan standby on site, nanti kemudian baru 2 minggu saya bisa kembali dan ketemu dengan keluarga seperti itu. Di Timika ini Bang, jabatannya sebagai apa ya Bang? Oh, ya, untuk Timika sendiri saat ini saya menjabat sebagai Supervisor Human Resource, General Affairs, and Health Safety Environment, di membawahi membidangi suatu job desk terkait Human Resource, General Affairs atau kebaikan umum, dan Safety atau K3 yang kita sebut dengan Indonesia tahunya saat ini dengan K3, ya, kesehatan, keselamatan kerja itu. Oh, kan Abang sekarang di Timika ya Bang ya, di salah satu perusahaan kontraktor kan Bang. Sebelum ke sana, Abang tuh waktu lulus kuliah tuh gimana sih Bang prosesnya sampai bisa ke Timika ini? Ya, jadi memang dunia bekerja dengan dunia perkuliahan sangat bisa dibilang berbeda, jauh gitu kan ya. Jadi dulu saya sebagai mengambil bidang teknik elektro ya, di kontrol biomedik, tetapi realisasinya ketika bekerja sebagai supervisor HR dan GA atau dunia HR dan GA ya, yang notabene adalah bagian sumber daya manusia dan general affairs adalah bagian umum, semua diurusi ya, artinya palu gada gitu, apapun diurusin kalau dunia general affairs itu ya, bagian semuanya diurusin. Jadi itulah salah satu bagaimana prosesnya itu. Kita yang pertama kita harus aktif ya, kita harus aktif dulu. Artinya kita mencari sumber pekerjaan apapun. Jadi kita bekerja itu untuk fresh graduate, menurut saya jangan kita pilih-pilih ya, kita jangan pilih-pilih dari segi salary atau benefit yang didapatkan, tapi kita cari dulu ilmu yang kita dapatkan, pengalaman dulu yang kita dapatkan dulu, baru teman-teman punya nilai ilmu, punya bahan ya, punya skill, baru teman-teman punya nilai jual yang bisa ke depannya seperti itu. Dari Abang nih, kenapa pengen milih human resource ya Bang? Kan itu kan terlepas banget dari teknik elektro yang dulunya jurusannya Abang naungin gitu. Nah, ya, sangat menarik pertanyaan ini ya. Ini banyak rekan-rekan saya menanyakan ke saya juga seperti itu. Dulu teknik elektro, kok kerjanya sebagai human resource? Kok bisa? Emang bisa dari elektro ke human resource, human HR gitu kan ya? Bisa. Jadi saya sampaikan tadi, yang pasti kita harus bersyukur ya, apapun pekerjaan yang kita miliki, yang pertama kita harus bersyukur ya. Kemudian pekerjaan itu tidak semuanya
sesuai dengan bidang kita saat kuliah. Ya. Bisa dibilang ketika kita kuliah teknik elektro pun, ketika kita bekerja di bidang elektro hanya sebagian kecil mungkin ya dasarnya yang akan kita gunakan ketika bekerja. Yang akan kita ambil itu adalah pola pikir kita, logika kita, ya, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah atau problem ya dalam bekerja kita, itu yang kita gunakan dalam bekerja. Jadi prosesnya itu ya ketika saya mendaftar ke HRGA itu ada salah satu perusahaan yang membuka lowongan sebagai supervisor GA. Pertama kali saya menulis sebagai GA dulu, supervisor general affair. Saya coba mengeplay karena adalah all major ya, jadi semua jurusan bisa masuk. Jadi saya coba mengeplay, ya, alhamdulillah saya menerima suatu perusahaan breeding ya, breeding division saat itu. Saya alhamdulillah keterima sebagai supervisor GA, general affair. Nah, berjalan jangka waktu, saya mencoba mencari ilmu lagi, belajar kepada senior di perusahaan saya. Kemudian saya membaca beberapa referensi ya, karena jujur bisa dibilang saya nol lah ya, artinya secara materi terkait HRGA tadi, ampun, SHE saya nol gitu kan ya. Tahu kan, pernah kuliah elektro, tiba-tiba bekerja sebagai HRGA gitu. Konteksnya apa gitu, relasinya, koneksinya apa gitu kan ya. Ya saya belajar lagi dari awal, membaca buku, referensi terkait undang-undang kerjaan kan ya. Kemudian membaca terkait bagaimana kita mengurus izin segala macam, mempelajari lagi regulasi-regulasi terkait tenaga kerjaan, ya license atau permit segala macamnya. Yaitu memang harus dilalui karena kita memang dari nol kan gitu. Saya juga banyak sharing juga ke atasan saya, guru-guru saya di dunia pekerja. Jadi jangan pernah kita itu sungkan atau malu untuk bertanya, ya. Karena menurut saya ilmu itu bisa didapat dari mana siapa saja. Bahkan saya mendapatkan banyak ilmu juga bukan hanya dari atasan saya, tapi dari level saya maupun dari bawahan saya sendiri, saya mendapatkan ilmu yang luar biasa, gitu ya. Jadi jangan sampai juga kita terpaku pasti ilmu itu ada di atas saya atau satu level sama kita, enggak. Jadi ilmu itu juga banyak didapat dari bawahan kita, juga banyak pasti ilmu. Jadi ilmu bisa didapatkan dari siapapun itu. Jadi bagaimana kita setelah ilmu kita dapat, bagaimana kita menerapkan ilmu tersebut untuk program yang baik kepada perusahaan atau manajemen kita. Gitu sih. Kan sekarang tuh kan abang di SR ya bang? Iya. Sebelum ke SR ini, apa abang ada di bidang lain dulu atau gimana bang? Untuk bidangnya, pertama kali saya mendaftar pekerjaan setelah saya graduation ya dari Telkom University saat 2017 ya, itu saya langsung mendaftar sebagai di dunia HRGA sebagai supervisor general affair, gitu kan ya. Kita mendaftar sebagai general affair. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung sebagai supervisor general affair. Jadi itulah titik langkah saya, awal saya bisa hingga saat ini adalah awal startingnya di general affair tadi, karena semua bagian dikerjakan. Jadi HR juga saya kerjakan, artinya semua bisnis proses pekerjaan kita harus tahu seperti apa agar kita juga bisa membantu mensupport departemen-departemen lain yang memang butuh pelayanan dari kita. Karena HRGA ini usernya bukan eksternal, usernya adalah karyawan. Jadi HRGA ini usernya adalah karyawan. Bagaimana kita memberikan servis pelayanan, ya kita harus tepat waktu, harus cepat tanggapan kita ketika ada karyawan yang membutuhkan bantuan kita harus cepat tanggap. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, dari abang kan tadi kan masih seputar elektron nih bang. Ya, nah, untuk di Freeport ini, Freeport Timika ya bang, ini ada nggak sih role pekerjaan yang masih berhubungan dengan elektro banget nih bang? Untuk bisnis prosesnya di bidang atau divisi yang saya jalani saat ini, yaitu di transportation, di salah satu perusahaan TMT Group ya, di set Freeport, itu sangat banyak sekali. Jadi yang berkolaborasi dari heavy duty ya, atau kendaraan berat ini adalah mesin, mechanical, dan electrical. Ya, jadi suatu kendaraan itu pasti ada namanya mesin, ya, mekaniknya juga ada, dan elektrikalnya pasti ada. Jadi ini bisa berkolaborasi sebenarnya di sini. Nah, artinya banyak proyek-proyek juga yang teman-teman di tempat kami kerjakan juga yang berbasis dengan elektro. Jadi salah satunya bagaimana memonitor
driver itu mengantuk, tiba-tiba mengerem, memberikan sinyal otomatis kepada brakingnya kendaraan tersebut untuk mengerem. Itu kan salah satu bentuk ya project yang basicnya adalah teknik elektro gitu. Walaupun harus berkolaborasi dengan bagian mesin dan bagian mechanical. Jadi seperti itu. Contohnya lagi teman saya yang kemarin juara juga ada, ya, dia juara kedua. Dia itu membuat satu sistem memberikan notifikasi penggunaan seatbelt kepada passenger bis. Ya, jadi penumpang bis ini kan selama ini kalau kita naik bis kan belum ada notifikasinya seatbelt kan ya. Iya bang, belum ada. Tapi yang bersangkutan membuat itu. Nah, artinya di set report ini adalah safety itu nomor 1. Nah, jadi teman saya itu membuat itu dan alhamdulillah dia bisa mendapatkan apresiasi luar biasa dari manajemen gitu. Karena memang belum ada kan notifikasi seatbelt pada penumpang bisnya. Artinya kan hanya kan penumpang depan ya, driver atau co-driver kan yang ada kan ya, atau asisten driver yang ada kan, saat ini bisa diterapkan di penumpangnya juga seperti itu. Jadi masih ada basicnya elektro, masih banyak sekali di pasti area ada ini. ya kemungkinan bang elektro masuk. Betul. Mumpung kita bahas lagi bahas safety ya, Om ya. Oke. Kan kalau di dunia kerja nih, apalagi di dunia tambang yang abang tekuni sekarang itu kan banyak banget hubungannya dengan safety atau keselamatan kerja. Oke. Sebenarnya kalau di dunia kerja ini sepenting apakah bang? K3 itu sepenting apa bang? Jadi dunia pekerjaan yang memiliki kategori ada dari rendah, ya, sedang, menengah, tinggi. Ya, semua kategori ini memiliki resiko dari kecelakaan. Ya, jadi artinya satu perusahaan itu wajib untuk menerapkan K3, wajib saya bilang. Jadi walaupun resikonya kecil pun terjadi kecelakaan bisa, gitu kan ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya itu adalah kita wajib memberikan edukasi ya ke karyawan atau ke teman-teman kita yang bekerja itu terkait K3, karena K3 saya sampaikan adalah wajib untuk bisa diaplikasikan di dunia pekerja. Jadi karena ketika ada seseorang bekerja ya tiba-tiba mengalami kecelakaan kerja ya, dan mengalami dampak ya, otomatis perusahaan akan tidak maksimal dari segi prosesnya, mau dari segi produksinya, ya, segi operasionalnya pasti ada kendala karena karyawan tersebut sedang recovery. Dia kalau recovery, kalau misalnya tiba-tiba mohon maaf fatality, dia meninggal dunia, MD, nah, artinya perusahaan kan kehilangan aset kan, asetnya apa? Aset karyawan. Nah maka dari itu adalah safety ini bagaimana dibuat atau dibentuk adalah untuk melindungi ya dari karyawan sendiri terkait dari resiko-resiko yang ada kecelakaan kerja yang ada di lingkungan kerja. Kalau abang sendiri waktu awal dapat pelatihan K3 ini apa dari bangku perkuliahan kah atau gimana bang? Nah ini menarik juga. Jadi ketika saya berkuliah dulu, jujur saya belum mengerti sekali apa sih namanya K3 itu. Jadi ini harusnya diterapkan juga nih di dunia perkuliahan kita nih, kayak K3 ya. Jadi K3 ini belum pernah diterapkan di waktu saya kuliah. Jadi ketika saya bekerja tuh, jujur saya nggak tahu nih apa ini namanya K3 itu kan. Karena setelah saya mendapatkan ilmu, setelah memberikan pertanyaan kepada atasan saya, teman-teman seleting saya maupun bawahan saya, baru saya mendapatkan tahu, oh ternyata K3 ini ya, fungsinya K3 itu ini ternyata di dunia bekerja ya. Jadi sangat dibutuhkan sekali atau sangat diperlukan dalam satu manajemen penerapan K3-nya yang konsisten. Gitu. Karena kalau kita konsisten, ketika setelah satu waktu kita tidak melakukan itu, ada celah tidak melakukan K3, otomatis akan ada resiko atau tindakan bahaya. Nah, tindakan bahaya itu harus kita eliminasi atau kita reduksi. Ya, bagaimana kecelakaan kerja itu tidak terjadi lagi ke depannya. Seperti itu. Jadi keselamatan nomor 1 banget ya bang. Betul, karena misalnya gini, safety first gitu kan ya. Yeah. Keselamatan nomor 1. Jadi emang keselamatan adalah nomor 1 dulu sebelum lainnya gitu. Karena kalau keselamatan ini tidak menjadi nomor kesekian, otomatis ada risiko kecelakaan kerja maupun kecelakaan kerja yang mengakibatkan recovery gitu kan ya, atau kehilangan kerja gitu kan ya. Itu otomatis kan pekerjaan operasional terganggu kan. Nah, akan berakibat oleh semua sisi seperti itu. Jadi safety itu nomor 1 bagi saya.
Kalau tadi kita bicara K3 ya Bang. Nah, kalau KB ini kayaknya kalau di Telkom sekarang di elektro ya terutama masih kurang kan penerapan K3 ini di lab. Kadang kita kerja ya udah kita kerja sembarangan aja gitu Bang. Oke. Nah, kan beda ya sama di industri. Ya. Kalau ada masukan nggak Bang buat kita gitu? Buat penerapan K3 dari yang sederhana tuh gimana sih Bang? Oke, jadi yang penerapan K3 sederhana adalah contoh sederhana untuk di dunia lab ya. Iya. Karena ada lab nih kan ya. Yang simpel aja bagaimana kita menggunakan alat sesuai dengan SOP-nya atau sesuai dengan instruksi kerjanya. Ya. Contoh misal penggunaan motor DC. Motor DC penggunaannya harus ada etikanya kan, baca petunjukan terus menggunakan kan. Itulah salah satunya. Kenapa? Ketika tidak digunakan sesuai dengan fungsinya atau tidak sesuai dengan petunjuknya, pasti alatnya rusak. Ketika rusak pasti ada efeknya ke pemakainya. Ya, maka salah itu. Nah, kemudian adalah ketika alatnya rusak harus diapakan, gitu kan ya? Yaitu harus dilakukan pelabelan. Bahwasanya tujuan bahwa alat ini rusak, diamankan, kita laporkan ke atasan kita atau penanggung jawab lab. Bahwasanya alat ini rusak. Jangan taruh di tempat yang digunakan untuk praktikum. Ketika alat itu rusak, kemudian ada yang memakainya dan nauzubillah min dzalik ada kejadian, itu nanti kita yang disalahkan. Oh, berarti kita harus lebih mengorganisir barang lagi berarti. Betul, salah satunya itu. Nah, ketika itu pun berkaitan juga terkait bagaimana kita mengorganisir barang-barang yang tidak yang rusak tadi bisa kita amankan, kita berikan label, kita amankan, dan kita bisa laporkan ke atasan kita atau penanggung jawab labnya gitu. Salah satunya simpel seperti itu. Tentunya lab. Terus bagaimana kita merapikan barang-barang setelah praktikum agar kabel-kabel itu nggak melintang. Kalau gini, kabel melintang di lab, kita lewat. Resikonya apa? Kesandung. Jatuh ke sandung, mohon maaf kita jatuh ke lantai, kepala kita kena lantai atau kena meja, luka. Itulah salah satu bentuk kecil dari penerapan K3 di dunia lab. Bagaimana kita menggunakan APD, kita lagi main tegangan tinggi nih misalnya nih ya, yang dikira bisa berbahaya tinggi. Jadi kita harus gunakan sarung tangan anti listrik atau isolator. Gitu kan. Seperti itu gambaran kecilnya tentunya K3 di lab lah ya bilangnya. Berarti walaupun kecil tapi berdampak banget ya Bang. Betul sekali. Sepakat saya, K3 itu wajib diterapkan dimanapun. Oke, mungkin tadi kita udah cukup bahas soal K3 dan penerapannya buat di lab ya. Mungkin kan Abang ini kan di HR ya Bang ya. Kalau buat hard skill atau soft skill secara general yang kalau HR tuh ngelihat fresh graduate tuh gimana sih Bang buat soft skill sama hard skillnya? Ya. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi untuk teman-teman fresh graduate, terutama fresh graduate itu yang ingin memasuki dunia bekerja, setelah lulus saya apa sih yang harus saya dalami sih, kan? Training apa sih yang harus saya kuasai, atau training apa yang harus saya ikutin gitu kan ya? Yang pasti untuk hard skill ya, teman-teman mereview kembali penggunaan Microsoft Office, ya dari Word, PowerPoint, kan, Outlook, kemudian Excel. Teman-teman wajib tahu basic penggunaannya, kemudian rumus formulanya terutama untuk Excel ya, karena kalau kita bekerja ini kan banyak pemaparan data. Nah, jadi ada banyak penggunaan data dan kita memaksimalkan, mengutilize ya penggunaan Excel itu seoptimalisasi dan secepat mungkin. Jadi kita gunakan rumus. Nah itu teman-teman harus dalami lagi penggunaan rumus di Excel. Kemudian yang kedua adalah sekarang sudah masuk globalisasi ya, jadi artinya sudah cukup luas cakupannya secara sistem. Jadi sekarang saat ini sudah ada sistem SAP ya. SAP itu banyak modul yang bisa terintegrasi dengan satu. Ada modul MM ya, kemudian modul HCM, kemudian ada modul TM, FICO. Ini modul-modul yang bisa terintegrasi antar departemen. Ada departemen logistik menggunakan MM atau material manajemen. Finance ada namanya FICO, modul FICO, Finance and Controlling. Kalau di HR itu ada modul TM, Transportation Management, sama HCM, Human Capital Management. Nah itu semua tuh bisa berkolaborasi. Nah teman-teman harus tahu basicnya SAP itu apa. Memang SAP ini salah satu program bisa di-develop, tapi teman-teman hanya tahu
basicnya seperti apa penggunaan SAP, minim tahu itu. Kemudian seperti yang teman-teman sampaikan juga tadi terkait K3 ya. Jadi kalau K3 itu wajib perusahaan untuk mengimplementasi K3 di dunia perusahaan. Jadi teman-teman harus tahu basicnya K3 seperti apa. Syukur-syukur teman-teman kalau sudah punya sertifikat atau ijazah dari kampus, itu bisa mengikuti sertifikasi AK3 umum dari Kemenaker, ya, kemudian auditor SMK 3, kemudian seperti contohnya teknisi listrik dari Kemenaker, ya, kemudian kalau mau ingin di dunia tambang, itu minim punya namanya POP dari BNSP, pengawas operasional pertama pertambangan dari BNSP. Nah, teman-teman wajib punya itu semua, bilang mandatori lah ya, di dunia pekerjaan itu mandatori sebagai nilai tambah kita dari HR untuk bisa merekrut teman-teman atau menerima teman-teman di karyawan sebagai karyawan kita gitu ya. Basic and hard skill seperti itu. Nah, untuk soft skill yang masih teman-teman wajib punya leadership, pimpinan kan ya. Saya yakin di KMTE sudah banyak diajari. Banyak diajarkan, banyak diberikan ilmu leadership. Ya, tetapi leadership di dunia perusahaan berbeda dengan kita di kampus. Ya, di dunia perusahaan kita punya anak buah, kita punya jajaran. Bagaimana kita bisa mengatur mereka, bagaimana kita bisa memotivasi mereka, mensupport mereka, ya, agar pekerjaan di lini kita selesai sebagaimana mestinya atau yang diharapkan oleh manajemen. Nah, itu salah satu yang kita bisa develop dari diri kita. Kemudian komunikasi kita, ya, bagaimana komunikasi kita ketika kita berhadapan langsung dengan orang yang lebih tua, kan? Ke teman rating kita seperti apa, tata bahasa kita seperti apa, sopan santun kita seperti apa, gitu kan ya. Komunikasi yang positif seperti apa ketika bekerja. Nah, itu salah satu teman-teman yang juga develop juga, gitu kan ya. Kemudian negosiasi ya. Nah, negosiasi ini bagaimana kita bisa bernegosiasi ya ketika dengan antar departemen atau dengan eksternal ya, dengan tujuan adalah hasil negosiasi itu menciptakan win solution yang baik ya, dan yang bijak, yang benar untuk kita dan manajemen. Nah, takutnya negosiasi tapi ternyata menguntungkan diri kita sendiri kan gitu, bukan oleh manajemen. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus negosiasi untuk keuntungan semuanya. Kemudian public speaking kita harus dikuasai, yang itu manajemen waktu, yang manajemen itu juga harus itu manajemen, yang gitu kan ya. Nah, kemudian develop atau strategic thinking. Nah, itu juga harus dikuasai. Bagaimana kita mendevelop satu project. Jadi kita tidak hanya melanjutkan atau meneruskan project yang sudah ada, tapi kita juga membuat sesuatu yang belum ada. Gitu ya. Tetapi dengan discuss atau diskusi dulu kepada atasan kita. Seperti itu ya. Jadi kalau di dunia kerja itu ada struktur organisasi kan ya. Nah, siapa yang bisa memberikan keputusan, siapa yang sebagai eksekutor kan gitu kan. Nah, kita di sini sebagai pembuat, makanya kita harus minta izin dulu ke atasan kita juga. Makanya ada namanya SO atau struktur organisasi di dalam perusahaan. Nah, kurang lebih gambaran seperti itu, skill atau hard skill atau soft skill yang mandatory dikuasai atau mandatory dipahami ya sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan seperti itu. Nah, dari abang tadi nyebut ada Excel ya bang? Ya. Nah, dari mana sih kami ini bisa belajar nih mengenai dari beginner menjadi pro gitu di Excel? Itu dari sarana apa ya bang? Mas saat ini kan sudah banyak media ya yang memberikan pelatihan yang secara basic kan gitu kan ya. Minimal teman-teman bisa basic dulu kan gitu kan, olah data. Yang simpel dulu lagi lookup kan, lookup kan gitu kan ya, filter. Yang simpel dulu lah. Nah, terus kemudian bagaimana kita memproses data yang di Excel itu semudah mungkin dan secepat mungkin dan seakurat mungkin gitu yang akan kita sajikan oleh manajemen. Nah, jadi bagaimana kita banyak media yang menyediakan fasilitas kita untuk belajar. Salah satunya YouTube, masih ada.
kan gitu kan ya. LinkedIn juga pasti ada gitu kan. Itu sudah sangat sangat membantu kita yang mungkin bisa dibilang belum tahu sama sekali. Akhirnya kita belajar dari media tersebut dan kita paham basicnya dulu gitu kan. Ini kita tahu basicnya dulu. Kalau kita tahu basicnya pasti kita bisa kita improve kan gitu. Jadi kita harus tahu basicnya dulu seperti itu. Jadi otodidak ya Bang? Betul. Ya, memang saya akuin mungkin teman-teman di elektro sini mungkin masih minim kan ya, dari penggunaan Excel kan ya. Mungkin kita selama ini di kuliah banyak bermain di Word atau mau di PowerPoint kan gitu kan ya. Untuk PowerPoint untuk presentasi, Word mungkin untuk membuat laporan segala macam, makalah segala macam. Excel-nya yang masih minim dalam penggunaan data. Bahkan mungkin Excel bisa dibilang penggunaan datanya bahkan ketika buat TA aja gitu kan, tugas akhir. Iya lah. Itu. Betul. Nah, jadi harapannya teman-teman saat ini bisa mendevelop lebih dini ya penggunaan Excel itu seperti apa, karena semua perusahaan mungkin banyak yang bermain data. Jadi teman-teman harus bisa mengolah datanya menggunakan Excel tadi, seperti itu, lebih paham lah. Mungkin kalau tadi kan kita bahasnya soal hard skill sama soft skill yang kita punya harus kita kuasai dan kita tahu sebelum kita masuk ke dunia kerja ya Bang. Terus tapi kan sebelum kan kalau tahap awal kita lamaran kan biasanya kita ngasih CV kan. Kalau buat penulisan sistematika penulisan di CV itu apa sangat berpengaruh kah kalau dia gitu Bang? Iya, pasti berpengaruh. Ya. Karena mungkin tiap recruiter punya standar masing-masing ya. Mungkin untuk bagi saya yang penting jelas, ya, simple, ya tidak bertele-tele segala macam. Ya, banyak penjelasan, simple to the point ya, to the point aja. Misalnya pernah bekerja di perusahaan A gitu kan ya, projectnya apa dikerjakan, job desk-nya apa, yang poin-poinnya aja yang dijelaskan. Jadi tidak perlu job desk-nya semua kerjakan, nggak perlu, karena yang kita lihat kan ini kayak CV ini kan hanya sebagai dasar awal ya kita untuk memproses orang ini akan kita interview ke tahap selanjutnya atau enggak kan gitu kan ya, dari pengalaman kerjanya atau dari project yang pernah dikerjakan. Mungkin kalau dari teman-teman fresh graduate, project yang pernah dikerjakan atau aktif di organisasi mana ketika berada di kampus dan gitu. Nah, itu yang akan kita lakukan screening. Nah, jadi salah satunya adalah tadi fotonya jelas dan gitu kan ya, kontak personnya jelas dan gitu. Kemudian pengalamannya jelas, apa yang disampaikan. Nah, kemudian project apa yang pernah dikerjakan ketika di kampus, organisasi apa yang dilakukan ketika kampus, kemudian job desk organisasi itu seperti apa. Nah, teman-teman ketika menulis CV pun harus tahu job desk saya ketika saya berorganisasi di KMTE misalnya kan, sebagai Kemprov gitu kan ya, profesian. Nah, itu harus tahu, oh job desk saya ini ketika ini jelas gitu. Kemudian keahliannya apa aja. Saya ahli di program C, ahli di bahasa Inggris, ahli di bahasa atau bahasa lainnya gitu kan ya, bahasa internasional lainnya seperti Mandarin segala macam. Terus saya ahli di PLC, disyaratkan juga kalian teman-teman apa gitu. Seperti itu sih. Ketika CV sudah kita sesuaikan, kita masuk kategori yang kita harapkan, baru kita lanjut ke proses screening interview. Seperti itu. Oke Bang. Di sini nih, saya mau nanya nih Bang. Masih seputar tentang HR dan CV gitu ya Bang. Nah, kalau sebenarnya dari saya nih masih bingung banget nih kalau misalnya udah lulus dari kuliah ini mau apply ke pekerjaan. Nah, dari HR itu kira-kira ada nggak sih Bang sebuah masukan mengenai cara menjawab pertanyaan dari HR? Oke. Ketika teman-teman lanjut ke proses interview ya, pasti dari HR akan menanyakan pertama kali ada memperkenalkan diri, ya. Yang kedua, tolong jelaskan background Anda. Nah, teman-teman jelaskan jelas tuh, ya. Saat ini siapa namanya segala macam kan, tempat tanggal lahir, statusnya seperti apa, pengalaman yang dikerjakan seperti apa. Nah, sama-sama jelaskan tuh pengalaman saya pernah bergabung di organisasi ini, pernah bergabung di organisasi A, B, C, kemudian proyek yang saya pernah kerjakan adalah proyek A, B, C, sertifikasi, mungkin teman-teman sudah pernah sertifikasi yang pernah saya miliki, sertifikasi A, B, C ini sudah pernah saya ikutin, seperti itu, untuk fresh graduate ya. Nah, jadi teman-teman harus jelas, simple, jelas, padat, nggak terlalu bertele-tele.
Seperti itu. Kita buat harus kalau untuk menjawab pertanyaan HR berarti kita harus jawab secara seringkas mungkin. Iya, nama, siapa, tempat tanggal di mana, kan gitu, umur berapa. Nah, kemudian kampus dari mana, alumni kampus mana, masuk tahun berapa, lulus tahun berapa, proyek yang dikerjakan apa, kemudian organisasi yang pernah diikuti apa aja. Berarti kalau kita mau jawab pertanyaan HR nih emang harus kita persingkat seringkas mungkin tapi informasinya sedetail mungkin gitu ya Bang? Iya, betul. Ya, artinya kan si recruiter butuh detail, ya to the point gitu. Jangan bertele-tele, jadi jelas, singkat, padat. Nah, ketika teman-teman interview pun, teman-teman juga harus mempelajari dulu perusahaan yang teman-teman lamar nih, bisnis prosesnya apa, basic background-nya apa, core value-nya apa, visi misinya apa. Nah, jadi jangan kita meng-apply atau melamar suatu pekerjaan atau suatu perusahaan, tapi kita sendiri nggak tahu background perusahaannya apa. Taunya pembukaan rekrutmen teknik elektro gitu, quality control electrical engineering, langsung daftar. Tapi nggak tahu basicnya perusahaannya apa, background-nya apa. Nah, teman-teman harus pelajari dulu background-nya. Nah, dan sampaikan juga ketika interview gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu, minimal tahu dulu background-nya perusahaan yang teman-teman apply itu apa, gitu ya. Nah, kemudian ketika proses pengenalan diri, ya, kemudian tahap selanjutnya misalnya kelebihan apa, kekurangan kamu apa, gitu kan, ya. Nah, kelebihan itu, kalau teman-teman bilang kelebihan kamu adalah saya orang disiplin, saya orangnya tanggung jawab, saya orangnya on time, totalnya saya bekerja, itu bukan kelebihan. Itu adalah suatu kewajiban teman-teman ketika bekerja. Ya, itu adalah kewajiban. Kita sebagai pekerja kan harus on time, ya wajib kan? Wajib, Bang. Di peraturan perusahaan ada, masuk harus jam segini, kan? Ya. Ketika loyalitas pekerjaan belum selesai, itu pun juga kewajiban. Kenapa? Kewajiban wajib menyelesaikan target pekerjaan sesuai waktunya, gitu. Oh, iya. Kalau waktunya lebih dari bekerja, ya itu resiko teman-teman dalam bekerja, kan gitu. Nah, itu bukan kelebihan. Itulah kekurangan saya. Aduh Pak, saya orangnya susah bicara, orangnya suka bangun siang, susah bangun pagi. Yeah. Nah, itu jangan terlalu disampaikan, jangan disampaikan seperti gitu. Jadi kelebihan itu tolong jelaskan teman-teman yang tidak dimiliki. Misalnya saya bisa program codingan Pak dengan 2 bahasa, 3 bahasa sekalipun. Saya bisa bermain di Kalman filter, Komlami filter dengan order 8 misalnya menggunakan coding itu seperti itu. Nah, itu kelebihan. Atau saya bisa ketika pekerjaan banyak, ketika load pekerjaan yang banyak, saya bisa mengerjakan semua pekerjaan tersebut secara bersamaan. Nah, multitasking. Itu kelebihan. Ya. Nah, bahkan ketika kekurangan pun jangan sampaikan bahwa saya orang pemalu, saya orang gugup, saya kurang percaya diri, enggak. Kekurangan kamu apa? Tolong sampaikan kekurangan, tapi teman-teman juga duduk dengan kelebihan. Nah, misalnya kekurangan saya, saya minim, saya belum menguasai, misalnya bahasa C, pemrograman gitu ya, atau elektronika lah, instalasi jaringan, misalnya instalasi elektronika. Tapi saat ini saya sedang mengikuti pelatihan training di jasa konsultan mana saya ikut pelatihan training, atau saya saat ini sedang mengikuti training di lembaga mana. Nah, teman-teman tuh lebih seperti itu gitu. Jadi jangan semua kekurangan itu harus berimbas juga dengan kelebihan teman-teman saat ini. Apa yang teman-teman lakukan dengan kekurangan itu gitu loh. Karena saya pikir semua orang masih punya kekurangan gitu kan ya. Nggak ada yang 100% kelebihan semua, enggak. Bahkan kalau teman-teman bilang kekurangan saya apa, saya nggak tahu kekurangan saya apa. Coret itu. Gitu ya. Jadi harus tahu kekurangannya apa gitu. Jangan sampai kita nggak tahu kekurangan diri kita sendiri, nggak bisa bagaimana kita menilai orang lain kan gitu. Karena jadi teman-teman kekurangan teman-teman harus ditutup dengan usaha apa yang teman-teman lakukan. Berarti usaha yang signifikan. Kalau untuk pertanyaan kekurangan dan kelebihan itu kita bakal lebih bahas ke hard skill berarti ya Bang ya? Betul, lebih ke hard skill. 3 hard skill ya. Nah, kemudian lanjut lagi kita kalau bicara masalah benefit ya.
saya tidak bicara masalah salary, masalah benefit. Nah, ketika teman-teman fresh graduate itu banyak yang kadang berapa benefitnya, berapa salary yang diminta, kadang melebihi dari yang lepas level profesor mintanya. Gitu. Nah, ini tips juga untuk teman-teman untuk fresh graduate. Ya, untuk dunia pekerja itu kita ada namanya struktur skala upah. Gimana Ya. tuh Bang? Jadi untuk level ini segini batas rate maksimalnya, level profesor segini, dari nominal segini sampai segini, batas maksimalnya, manajerial dari segini sampai segini. Nah, kalau mungkin teman-teman graduate ada punya di level A 1 sampai 5 gitu misalnya ya. Nah, di level itu gitu. Ada gambarannya gitu. Makanya saya bilang sampai tadi ketika teman-teman nge-apply suatu perusahaan, cari dulu referensi dulu perusahaan ini. Oke. Nah, gitu ya. Atau kalau teman-teman nggak tahu masalah cash salary-nya, sampaikan aja mengikuti dengan harapan dari perusahaan berapa. Ya, mengikuti dari rate dari manajemen atau perusahaan. Gitu. Oh, berapa rate-nya? Ternyata rate yang diminta secara level manajerial atau profesor. Waduh. Nah, gitu. Nah, itu karena banyak faktor seperti itu, merasa dia memiliki skill yang bagus segala macam. Minta rate-nya yang rate secara supervisor atau manajerial. Nah, jadi untuk kelas fresh graduate atau level fresh graduate, ya, atau yang baru lulus, itu saran saya menyesuaikan dengan skala dari yang diberikan perusahaan atau rate yang dari perusahaan berikan. Begitu. Karena itu adalah tolak ada pengalaman kita, cari ilmu sebanyak-banyaknya dulu, ya, pelajari dulu, ya, bersyukur-syukur teman-teman bisa gabung dari awal sampai pensiun di perusahaan tersebut, sangat bagus sekali. Dengan teman-teman berkontribusi penuh hanya terhadap perusahaan, sangat bagus sekali seperti itu. Jadi Bang, mau nanya lagi nih Bang. Yang tadi tentang CV ya Bang, itu kan kami mesti membawakan nilai jual kami nih Bang. Nah, itu kan tadi ya Bang bilang kita mesti mengucapkan misalnya bahasa C dan bahasa Inggris mungkin yang lain Bang. Nah, itu cara ngebuktiinnya gimana ya Bang untuk memperkuat penyampaian kami itu? Salah satunya dengan project. Bagaimana? Oke, saya punya kelebihan di bahasa C. Project apa yang pernah kamu kerjakan? Saya bisa keahlian, klien saya bahasa C Pak, atau bahasa Python. Nah, salah satu kalian saya miliki ini pernah saya terapkan dalam project saya. Nah, saat itu adalah project dengan dosen dengan monitoring, misalnya ya monitoring alat berbasis ketinggian air atau monitoring sistem dari complementary filter dengan implementasi di suatu device gitu kan ya. Cuma sampaikan gitu. Jadi dengan project tersebut bisa juga menunjukkan dari kelebihan teman-teman. Jadi kelebihan juga ditunjukkan, tapi realisasinya dengan apa? Dengan contoh project tadi yang teman-teman pernah laksanakan. Seperti itu. Berarti boleh bawa berkas selain CV ya Bang, kalau misalnya diwawancari hari? Boleh. Tapi yang utama jelas tadi di CV tadi kan ada nama projectnya apa kerjakan apa aja kan ya. Ya. Tapi kalau memang dia nggak minta dari recruiter tidak meminta ditunjukkan, ya tidak perlu tunjukkan. Yang penting teman-teman bisa menjelaskan projectnya apa, pekerjaan seperti apa, dasarnya seperti apa, program projectnya seperti apa, summary-nya seperti apa. Seperti itu. Berarti penting juga ya Bang ya buat kita dokumentasi project kita selama di. Iya betul. Sangat penting tuh. Artinya biar sebagai bukti kan ya, bahwasanya kita pernah terlibat di project tersebut. Oke. Kalau dari Abang sendiri kan kita masih bahas interview ya Bang ya. Oke. Jadi ada lagi nggak sih Bang masukan buat kita kalau mau ikutin interview perusahaan atau ya pembukaan lowongan buat fresh graduate? Ya. Gunakan komunikasi yang positif kepada recruiter ya, agar recruiter juga bisa memberikan dampak yang baik ya, komunikasi yang positif akan memberikan dampak yang baik juga kan ya. Jadi kita gunakan komunikasi yang positif, kita sampaikan juga bahwasanya saya ini sangat berminat, ya tunjukkan kalau teman-teman sangat berminat, ya ingin bergabung ke perusahaan A, gitu kan ya. Sampaikan sangat ingin bergabung ke perusahaan A, ya dengan visi misi dan perusahaan yang dimiliki saat ini, kemudian dengan core value, ya nilai-nilai inti perusahaan ini apa yang dimiliki perusahaan ini, sampaikan bahwasanya saya ingin bergabung, saya ingin memberikan kontribusi penuh ya terhadap perusahaan ini,
agar saya bisa berkesempatan ya bergabung bersama perusahaan A. Nah, kemudian ketika interview pasti ada rekruter menanyakan seperti ini. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya. Gitu. Nah, sampaikan yang pertama, tanyakan job desk-nya itu seperti apa. Jangan sampai, oh nggak ada Bu, udah cukup. Jangan, tanyakan job desk-nya saya apa aja Bu. Ketika saya berkesempatan bergabung di perusahaan A, job desk apa aja yang saya kerjakan. Ya. Job desk. Jangan tanya dulu masalah benefit. Lebih ke job desk dulu pekerjaannya itu. Ya, apa aja Bu yang bisa saya kerjakan ketika saya bisa berkesempatan, job desk apa aja yang saya kerjakan. Ya. Yang kedua, tanyakan. Ini saya mengopi dari sangat bagus nih Pak Erick Thohir ya. Saya juga lihat di media sosial itu ketika ada interview ada pertanyaan mau tanyakan gitu kan ya. Beliau menjawab seperti ini. Ketika ada interview rekruter bertanya seperti itu, maka saya akan bertanya, ketika nanti saya berkesempatan bergabung di perusahaan A, apa yang harus saya lakukan ya agar perusahaan memilih saya ada pilihan yang tepat. Berarti itu lebih menunjukkan ketertarikan kita untuk bergabung. Nanti saya akan menjawab, kamu harus seperti ini. Nah, ini hebatnya beliau Pak Erick Thohir. Ya, saya mencuplik ya pernyataan beliau yang menyampaikan seperti itu. Apa yang harus saya lakukan jika memang saya berkesempatan bergabung atau bekerja sama di perusahaan A agar perusahaan memilih saya adalah pilihan yang tepat. Ini poinnya sangat bagus sekali, simple, tapi bagus sekali. Nah, mungkin harapannya depan teman-teman bisa lebih membaca referensi lagi ke depannya ya. Dari ini hanya gambaran secara umum saja. Ya, itu salah satu pertanyaan mungkin yang akan ditanyakan oleh recruiter. Ya, jadi setelah beberapa poin itu adalah pertanyaan recruiter untuk bagaimana proses kita melaju setelah kita interview. Kita akan ada lagi proses namanya interview dengan user. User itu adalah atasan kita langsung, artinya recruiter nih. Kemudian ada interview user dengan tidak berbeda jauh, user lebih detail lagi terkait masalah lebih ke job desk-nya tadi. Ya. Kemudian kita akan interview lagi dengan HO atau kantor pusat. Nah, ya teman-teman di sini harus mempersiapkan juga nih project apa aja yang kedepannya akan dilakukan. Harus teman-teman sampaikan. Ya. Kemudian detailnya gimana tuh Bang? Kalau ini tadi yang di mana? Ya kan tadi kan habis dari recruiter kita ke user. Nah yang habis user kan HU. Terus kata Bang tuh ada menyiapkan apa aja yang akan disampaikan tuh gimana tuh Bang? Project apa aja yang depan yang kita kerjakan. Setelah kita mengetahui job desk kita tadi kan dari recruiter pertama, kemudian kita memperjelas lagi job desk dari user kita. Mungkin masih user akan menginfokan bahwasanya project yang kalian kerjakan gini. A, B, C, D gitu kan ya. Nah, nanti sampai teman-teman juga buat ya project yang kedepannya yang akan dibuat sesuai dengan basicnya ada di interview dengan recruiter maupun dengan user. Itu sebagai basic kita, apa yang bisa kita develop nih. Jadi misalnya ada program terkait efisiensi biaya. Efisiensi biaya. Maka di sini saya akan membuat adalah program bagaimana kita optimalisasi atau memaksimalkan dari manpower maupun device yang saya miliki. Atau kendaraan kantor ya. Kemudian kita bisa memonitor penggunaan BBM-nya. Ya, bagaimana kita bisa memonitor dari waktu servisnya secara real time.
agar bisa digunakan secara lifetime atau jangka panjang gitu kan ya. Iya. Nah, sorry, jangka panjang mas saya. Jadi di sini bagaimana kita bisa mengimprove dari yang diperanyakan oleh recruiter dengan oleh user kita bisa kita improve ke depannya ketika interview dengan HO. Atau dengan interview dengan user juga bisa kita improve juga di awal gitu. Seperti itu. Kemudian setelah ini baru kita proses ke psikotes, bahkan ada kemudian baru MCU. Tapi ada beberapa juga konteks yang pertamanya setelah setelah interview dengan recruiter baru ke psikotes, kemudian baru ke interview user maupun ke HO. Tapi prosesnya kurang lebih sama seperti itu. Interview, kemudian psikotes, kemudian MCU, medical check up. Check up ini meliputi dari CT scan ya, ronsen dada, ronsen dada, X-ray ronsen dada, kemudian tensi, cek urin, cek darah, gitu kan ya. Kemudian audiometri, cek penglihatan buta warna, kemudian tinggi badan sama berat badan, nah, itu sebagai dasar MCU untuk bisa menilai kita orang ini atau calon karyawan ini layak nggak untuk bisa bekerja. Nah, setelah MCU lolos, kemudian disampaikan ke recruiter, kemudian recruiter akan mengirimkan offering letter. Kadang ada beberapa kontes yang kadang offering letter dikirimkan dulu nih sebelum MCU. Nah, dikirimkan offering letternya berisi adalah benefit apa yang akan didapatkan. Ya, contohnya adalah salary, ya, basic salary ya, jangan, kemudian BPJS. BPJS itu wajib juga ya BPJS ya. BPJS itu ada kesehatan, kemudian ketenaga kerjaan, kemudian jaminan kecelakaan kerja, CHT, jaminan hari tua, sama jaminan pensiun. Itu yang dari BPJS. Bahkan mungkin ada beberapa company atau perusahaan yang pengobatannya pun bisa di-cover oleh mereka menggunakan asuransi lainnya gitu kan ya. Seperti itu. Nah, hasil berisi offering letter. Tolong teman-teman ketika tanda kotak offering letter dibaca dengan jelas. Buatnya teman-teman itu seringnya sesuai nggak jobless yang disampaikan kemarin waktu interview, sesuai nggak dengan jobless yang akan dikerjakan ke depannya. Ya, sistemnya teman-teman kontrak atau permanen. Kemudian probationnya berapa lama? Ya, karena probation maksimal paling lama 3 bulan. Ya, terus 90 hari probation. Apa itu? Probation adalah kayak teman-teman itu uji coba gitu. Pengenalan lah ya, uji coba pengenalan probation. Jadi bagaimana teman-teman itu di situ dites dulu nih, trial dulu kan, kalau kita mesin trial kan, garansi gitu. Trial dulu, teman-teman ketika 3 bulan ke depan nih sudah sesuai tuh apa yang teman sampaikan tuh sesuai dengan yang teman-teman laksanakan di lapangan ketika sudah diterima. Misalnya teman bulan pertama itu mendalami dulu job desk yang akan dikerjakan. Ya, setelah mendalami, bulan kedua mereview, ya, atau mengasesmen job desk yang sudah dikerjakan apa aja sih yang belum. Bulan ketiga baru melakukan improvement. Ya, apa aja yang belum terkendala, kendalanya apa sih? Bisa kita improve seperti ini, metode A, metode B. Nah, ini yang teman akan lakukan. Jadi selama 3 bulan pertama, tolong dimaksimalkan, kerja semaksimalnya agar user kita itu menilai kita puas dengan kerja kita atau sesuai dengan harapan oleh manajemen. 3 bulan ini ya golden age-nya ya, 3 bulan gitu kan ya. Seperti itu. Baik Bang, dikarenakan waktunya sedikit lagi habis, mungkin ini satu pertanyaan terakhir sebelum penutup. Apakah dari Abang ada saran nih bagi teman-teman elektrizen yang sekarang baru lulus dan mungkin yang sekarang masih mencari kerja setelah setahun lulus nih Bang? Ada tidak Bang? Ya, untuk teman-teman yang sedang mencari bekerja atau yang akan baru lulus ya, baru lulus wisuda gitu kan ya. Silakan teman-teman perbanyak ilmu apapun itu ya, perbanyak ilmu apapun itu ya. Karena nanti kita kan ke depan tidak tahu kita akan di bidang apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Jadi kita ambil semua ilmunya, jadilah person yang haus akan ilmu ya. Jadi haus akan ilmu,
kemudian kita bisa ambil ilmu dari manapun, ya kita terapkan dan kita aplikasikan secara konsisten. Jadi teman-teman itu harus banyak belajar, ya ilmunya atau apa dari mana saja. Silahkan mau share sama teman, mau baca referensi buku, bahkan bisa juga di media sosial juga ada. Silahkan baca dari media-media yang sudah disediakan kan, itu platform banyak kan ya. Nah, banyak menggali situ, kemudian ikut sertifikasi. Saya ikut sertifikasi karena itu menjadi nilai tambahan sekali sebagai recruiter akan mencari calon. Ya. Terutama sertifikasi yang teruji atau terbukti ya. Salah satunya di Indonesia ini mungkin dari Kemenaker, ya atau dari PNSP. Ya. Itu silakan teman-teman ikut. Ya, silakan ikut. Emang ada banyak pilihannya teman-teman mau ikut di mana. Akademika umum itu bisa mencakup semuanya. Ya, kayak auditor SMK 3. Kan ini kalau di dunia tambang itu wajib punya POP, ya pengawas operasi pertambangan itu wajib. Nah, kemudian kalau memang basicnya di electrical itu wajib memiliki sertifikasi ahli teknisi listrik dari BNSP diterbitkan. Nah, itu wajib teman-teman kuasai dan miliki ya, menguasai miliki sertifikasi itu dan paham betul dari training yang diikuti seperti apa. Itu memang wajib seperti itu. Mungkin ada pelatihan PLC atau lisensinya dari pihak omrohnya langsung gitu kan ya. Terus ada mikrokontroler yang benar-benar lisensinya dari lisensi yang terpercaya gitu kan ya, yang bisa dipertanggungjawabkan artinya yang sudah punya nama gitu kan ya. Itu silahkan ikutin aja. Sebagai modal teman-teman agar sebagai kedepannya ketika melakukan melamar atau nge-play ke perusahaan yang dituju. Jadi recruiter pun ketika merekrut orang ini ada punya nilai plus bahwasanya orang ini sudah memiliki sertifikasi yang diharapkan oleh manajemen. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian ketika bekerja, ketika ada atasan menginstruksikan kita untuk mengerjakan A, B, C, D, ya tolong bisa dikerjakan semaksimalnya, seikhlasnya, ya, dan secepatnya. Karena ketika atasan itu memberikan perintah kita untuk mengerjakan sesuatu, itu bukan artinya atasan kita itu memberikan kita, bukan. Artinya atasan kita itu percaya bahwasanya kita bisa melakukan itu. Jadi makanya banyak mungkin kandidat yang sudah bekerja gitu kan ya, ternyata ketika diberikan challenge ya A, B, C nggak gerak. Karena merasa mau terbebani. Padahal itu bukan hanya untuk terbebani, itu adalah modal kita untuk meyakinkan atasan kita bahwasanya kita ini bisa. Percayaan. Kita berikan percayaan bahwasanya kita ini bisa mengerjakan. Nah, karena memang banyak user yang senang gitu ya, yang senang ketika memberikan instruksi ke bawahannya itu selalu dikerjakan. Yang bernilai positif ya, bernilai positif. Kalau bernilai negatif bisa dikerjakan. Yang sebelum kita mengerjakan sesuatu juga kita harus melakukan assessment juga, pertanyaan dulu, gitu ya. Jadi lakukan pekerjaan yang sesuai dengan porsi dan bidangnya yang bernilai positif untuk diri sendiri maupun untuk manajemen. Gitu. Ya mungkin itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan yang terbaik Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bang. Itu karena ini udah penghujung dari podcast kami ini Bang. Dan sebelum penutup dari kami ini Bang, ada nggak sih Bang dari Abang nih sebuah pesan penyemangat untuk adik-adik elektrizian Abang? Oke, untuk pesan-pesan yang pertama harus semangat ya, karena semangat itu modal utama kita untuk bisa niat dan semangat ya. Niat dan semangat itu satu motivasi kita, kolaborasi yang sempurna, niat dan semangat nih. Karena kalau niat pun nggak semangat, berhenti tengah jalan ya. Kalau semangat nggak ada niat, nggak mulai kan gitu. Jadi harus niat dan semangat dulu ya, itu adalah modal utama kita. Selanjutnya adalah haus akan ilmu ya. Haus akan ilmu artinya belajar oleh siapapun ya, jangan gengsi. Mohon maaf, mau kita belajar ke orang yang lewat pun kita nggak kenal gitu kan ya, tanya aja. Kalau ketemu itu tanya aja, Pak ini apa ya. Jadi karena banyak tuh rekrutmen saat ini yang pernah saya tanyakan tuh banyak gengsi, dia nggak mau bertanya. Jadi harapannya teman-teman ini kejar bola aktif untuk bertanya.
apapun ditanya silakan. Jangan takut untuk bertanya. Ya. Dan lakukan improvement. Jangan hanya mengikuti dari sebelumnya. Kenapa kamu cerita nih? Karena sebelumnya seperti ini. Jadi banyak melakukan improvement yang belum ada, walaupun kecil, tapi belum pernah ada yang terpikirkan ke arah sana. Nah, dilakukan banyak improvement seperti itu, untuk saya seperti itu. Luar biasa Bang. Nah, karena sudah mencapai penutup nih Bang, dari kami host Abang pada Profkes kali ini bisa juga mewakilkan seluruh staf Departemen BPA periode sekarang ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Abang karena sudah menyempatkan waktu kesibukan Abang di hari libur ini ya Bang untuk bisa memberikan kita insight yang begitu bermanfaat pada hari ini Bang. Dari kami mendoakan semoga kedepannya dari Abang selalu diberikan jalan dalam segala permasalahan tantangan yang Abang hadapi dan selalu dilimpahkan rezekinya di setiap harinya. Amin. Nah, bagaimana nih dari Electrizen? Gimana pendapat kalian pada Profkes hari ini nih? Kalau kalian punya pendapat, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau kalian punya misalnya ide untuk Profkes selanjutnya, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar agar bisa dapat menjadi topik Profkes kami selanjutnya. Nah, seterlepas dari itu, jangan lupa like, subscribe YouTube KMTS 115 dan juga Instagram KMTS 115. Saya Salman Al-Farafi dan rekan saya Ahmad Rizal Miftah mengundurkan diri. Sampai jumpa di Profkes selanjutnya.